Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan channel Info Populer. Kali ini Info Populer akan membahas sang penerus para legenda pevoli putri Jepang, atau yang dikenal Hinotori Nippon. Ya, dia adalah Yoshino Sato, titisan warisan dari Sarina Koga. Di Jepang, bola voli bukanlah olahraga utama. Tapi siapa sangka, dari lorong-lorong kampus hingga ke tribun arena profesional. Negeri Jepang ini memiliki sistem pembinaan yang begitu rapih dan penuh arah. Di antara deretan nama-nama besar yang pernah mengukir sejarah voli Jepang, muncul nama baru yang sedang jadi perbincangan di kalangan voli dunia. Dia adalah Yoshino Sato. Dan seperti cerita besar lainnya, kisah Yoshino Sato dimulai bukan dari pusat sorotan, melainkan dari pinggiran. Dari bangku universitas, dari posisi menunggu, dan dari nomor punggung yang bukan siapa-siapa. Yoshino Sato menempuh masa kuliah di Universitas Tsukuba, salah satu universitas olahraga ternama di Jepang. Tahun keduanya menjadi titik balik. Ia muncul sebagai outside hitter bertalenta, mempunyai servis yang tajam, insting permainan yang akurat, dan ketenangan yang jarang ditemukan di level mahasiswa. Bersama Mayu Ishikawa dan Airi Niabe, Sato sempat dijuluki sebagai bagian dari regenerasi penerus voli Jepang pada 2022. Namun jalurnya berbeda saat Mayu dan Airi langsung melangkah ke tingkat profesional. Sato memilih bertahan di universitas, menyelesaikan pendidikannya dengan utuh. Pilihan itu bukan tanpa resiko. Dalam dunia olahraga yang kerap mengandalkan momentum, Sato sempat tertinggal. Ia memang sempat debut di timnas saat tahun ketiganya di kampus. Tapi waktu bermainnya terbatas, bukan karena kualitas yang buruk, melainkan karena harus bersaing dengan sang kapten Sarina Koga. Setelah lulus pada tahun 2023, Sato tidak kekurangan tawaran. Liga profesional tahu apa yang bisa ia berikan. Tapi dari semua pilihan, ia mengambil langkah yang cukup berani. Bergabung dengan NEC Red Rockets, klub tempat Sarina Koga sang kapten, sang ikon masih bermain, dan mengenakan nomor 2 sebagai kapten. Musim debutnya Sato di V-League Women Division 1 dilalui dengan nomor punggung 22. Tapi di dalam dirinya semua orang tahu ini hanyalah awal. Olimpiade Paris 2024 menjadi ajang terakhir Sarina Koga. Keputusannya untuk pensiun menjadi kejutan dan tonggak sejarah. NEC Red Rockets kehilangan pemimpin sekaligus pencetak poin utama, tapi mereka sudah tahu kemana harus melangkah. Di musim berikutnya, Yoshino Sato diumumkan sebagai pemilik baru nomor punggung 2 milik Sarina Koga. Pelatih NEC Takanuki Taneko menyampaikan pesannya, mencapai level Sarina Koga sangat sulit, tapi kau tidak perlu menjadi dia, jadilah dirimu sendiri. Nomor 2 itu bukan sekedar angka. Ia adalah simbol warisan ekspektasi dan peluang sekaligus tekanan. Yoshino Sato menjawab kepercayaan itu dengan cara yang nyaris sempurna. Di musim pertamanya, dengan nomor punggung 2 NEC kembali juara, Yoshino Sato dinobatkan sebagai Best Outside Hitter. Sebuah pengakuan resmi bukan hanya pada kemampuannya, tapi pada transisi yang ia lewati. Kini ia kembali mengisi posisi inti di timnas Jepang bersama Wada dan Mayu Ishikawa. Namanya kini mulai disandingkan dengan Sarina Koga. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai kelanjutan atau penerusnya. Apa yang membuat kisah Sato ini lebih istimewa adalah tempat awalnya. Sato datang dari liga universitas level yang sering dianggap semi-profesional. Tapi pada kenyataannya telah memunculkan banyak pemain yang siap pakai, kualitas kompetisi yang tinggi, sistem pembinaan yang ketat, dan keseriusan manajemen tim kampus. Menjadikan Sato mampu menyamai bahkan melampaui rekan-rekannya yang langsung masuk liga profesional. Transisi Sato yang mulus dari Tsukuba ke NEC mempertegas satu hal. Di Jepang, voli kampus bukan ruang belajar, tetapi panggung pembuktian. Dalam daftar panjang nama-nama besar bola voli Jepang seperti Saori Kimura, Sarina Koga, Nana Misaki, Yuki Ishikawa, hingga Mayu Ishikawa, kini ada ruang bagi Sato untuk mengukir namanya. Bukan karena meniru, tetapi karena ia tahu bagaimana menciptakan jalannya sendiri. Yoshino Sato bukan hanya sekedar penerus, tapi ia adalah refleksi dari sistem yang berhasil. Pemain yang sabar dan generasi baru yang tahu kapan saatnya bersinar. Dan pada dasarnya nomor 2 bukanlah tanda peringkat. Ia adalah tanda bahwa giliranmu telah tiba.